Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 1156. Hanya dengan satu tangan, Charlie memukul mundur 7 orang. Sangat mengejutkan bagi 8 Raja Surgawi. Kekuatan macam apa yang bisa mencapai tingkat yang luar biasa seperti itu? Bahkan Master Top dunia tidak dapat memiliki kekuatan yang begitu kuat. Bagaimanapun, 8 Raja Surgawi bukanlah orang biasa. Jika mereka bertarung bersama, mereka akan memiliki efek berlipat ganda. Namun demikian, pukulan 8 Raja Surgawi 8 orang tetap tidak sebanding dengan satu pukulan telapak tangan Charlie. Emiliano bangkit dengan susah payah dan berkata, "Siapa kamu? Di mana kamu?" bertanya. "Dengan siapa kamu berguru?" Charlie mencibir dan berkata, "Saya tidak punya guru. Saya belajar sendiri." "Mengapa? Apa tidak yakin?" Emiliano menelan ludahnya dan berkata dengan gugup, Saya akan. Tuan Wade, Anda adalah Master Top di dunia ini. Anda harus tahu bahwa tidak mudah bagi seorang seniman bela diri untuk berlatih. Kami akan memperbaiki kesalahan kami. Mohon memaafkan kami dari kematian." Charlie tersenyum dan berkata, "Menyelamatkan hidup kalian. Mengapa tidak bertengkar seperti biasa?" Emiliano berkata dengan susah payah, "Saya tahu keterampilan saya tidak bagus. Saya tidak ingin melakukan sesuatu yang tidak perlu. Saya hanya meminta Tuan Wade mengampuni kami." Charlie bertanya kembali, "Kamu datang ke sini dengan satu tujuan, yaitu membunuhku. Tetapi kamu tidak dapat membunuhku sekarang, malah meminta ampun kepadaku. Apakah dunia ini begitu indah? Jika aku tidak mampu mengalahkanmu dan aku memohon untuk tidak membunuhku, apakah kamu setuju dengan permintaanku?" Ekspresi Emiliano jelek. Dia tahu bahwa Charlie tidak akan melepaskannya dengan mudah. Jadi, dia segera berlutut dan berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, jika Anda bersedia mengampuni kami 8 saudara, dalam kehidupan ini dan kehidupan selanjutnya, akan memperlakukan Anda dengan hormat dan patuh pada Anda." Charlie tersenyum dengan ekspresi main-main, memandang dan bertanya, "Apa? Sekarang kamu akan menjadi anggota? Lalu bagaimana kamu kembali dan melapor pada Tuan Webb?" Emiliano berkata dengan serius. Seperti kata pepatah, seekor burung yang baik memilih kayu untuk tinggali. Lin Yuan tahu bahwa Tuan Wade memiliki kekuatan gaib yang hebat. Saya bersedia meninggalkan kegelapan menuju cahaya dan mengikuti Tuan Wade sepanjang hidup saya. Charlie mengangguk acuh tak acuh. Dia perlahan berjalan menuju Emiliano dan yang lainnya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Melihatnya semakin dekat, Emiliano dengan gugup berkata kepada beberapa anak buahnya, "Cepat, berlututlah dan sujud pada Tuan Wade." Jadi, 8 Raja Surgawi bangkit satu demi satu dan bersujud kepada Charlie. Bahkan Hades Lee si tinju besi, yang jantungnya mengira hancur, ikut berlutut dan bersujud. Dan Emiliano, pada saat ini, menarik tangan kirinya ke lengan bajunya, dan memegang belati di tangannya tanpa terlihat. Seluruh bagian belati ini hanya seukuran telapak tangan, tidak memiliki banyak daya mematikan, terutama bagi para ahli seperti Charlie. Namun, belati Emiliano memiliki asal yang luar biasa. Bukan hanya diberi zat yang sangat beracun, tapi juga sudah dioleskan sedikit bubuk radioaktif. Radiasi jejak bubuk radioaktif ini tidak besar jika tidak bersentuhan. Tetapi begitu bubuk radioaktif memasuki luka, luka tidak akan sembuh dalam waktu yang lama. Ini juga merupakan langkah pembunuhan pamungkas yang telah disembunyikan Emiliano selama bertahun-tahun. Kecuali juniornya, semua orang yang telah melihat belati ini sudah mati. Charlie telah menghancurkan Armenia, dan kebencian ini tidak akan pernah hilang. Oleh karena itu, tidak mungkin dia menyetujui sepenuhnya Charlie. Dia mengatakan itu hanya karena usia Charlie yang masih muda dan dia pasti belum banyak pengalaman di dunia. Dia ingin mengambil kesempatan untuk menstabilkan dirinya lalu menyerang tiba-tiba. Berjuang untuk satu serangan mematikan. Bab 1157. Meskipun Charlie masih muda, dia bukanlah orang yang bodoh. Emiliano mengira telah berhasil memperdaya Charlie. Sebenarnya, Charlie telah waspada terhadap 8 orang di depannya dari awal hingga akhir. Karena
Charlie belum siap menaklukkan 8 orang ini demi kepentingannya sendiri. Dia memandang rendah orang-orang ini. Dengan kekuatan mereka, bahkan jika mereka benar-benar memujanya, apa yang bisa mereka lakukan untuk dirinya sendiri? Mereka tidak lebih dari 8 anjing bergigi tajam. Untuk anjing seperti itu, dia, Charlie, tidak biasa. Namun, dengan senyum utama di wajahnya, dia masih berjalan di depan 8 Raja Surgawi. Apakah kalian benar-benar ingin mejaku? Emiliano memimpin. Dan 8 orang berteriak serempak. Saya ingin memimpin kepala sepanjang hidup saya dan menghormati Tuan Wade. Charlie mengangguk dan bertanya sambil tertawa. Lalu, bagaimana jika aku menolak? Apa yang akan kamu lakukan? Ini, Emiliano dan yang lainnya tercengang. Dan mereka tidak pernah bermimpi bahwa Charlie akan memberikan jawaban seperti itu. Dia menolak. Apakah dia selalu berlagak begitu? Emiliano berpikir dalam hati bahwa dia siap menyerang Charlie. Jadi dia berlutut ke depan, memanjat sampai ke kaki Charlie, menundukkan kepalanya di kakinya, dan tersedak, Tuan Wade, saya tidak pernah mematuhi siapapun dalam hidup saya. Anda adalah satu-satunya yang saya kagumi dari hati saya. Harap berbelas kasih, dan beri saya dan saudara-saudara saya kesempatan untuk membantu Anda. Meskipun kami jauh lebih buruk dari Anda di dunia ini, kami bisa tetap dikatakan master. Tolong Tuan Wade untuk menerima. Charlie mencibir. Bagi saya, ini bukanlah soal kekuasaan atau kekuatan, tetapi tergantung dari karakter kalian. Orang yang memiliki karakter buruk tidak akan pernah memiliki kesempatan berada dekat saya. Setelah itu, dia memandang Emiliano dan berkata dengan dingin, lihatlah dirimu. Kamu memiliki alis yang tipis, gigi menonjol, mulut dan lidah yang panjang, dan tulang pipi yang tidak berdaging dan runcing. Sekali melihat bisa dinilai, wajahmu khas wajah penjahat. Saya tidak menerima orang sepertimu sebagai adik. Aku tidak ingin malu karena kamu. Emiliano bahkan tidak berpikir bahwa dia akan berlutut dan bersujud kepada Charlie. Tetapi orang ini bahkan mengejek dan menghina dirinya. Sangat membencikan. Begitu dia memikirkannya, ketika dia melihat ekspresi arogan Charlie dan tangannya di belakang punggungnya. Dia tahu ini adalah kesempatannya untuk membunuh dengan satu pukulan. Jadi dengan tiba-tiba dia menyerang Charlie, menunjukkan belati hitam tajam di tangan kirinya, berlari langsung ke kaki Charlie. Charlie menatapnya dengan mencibir, tanpa menghindar, berdiri tidak bergerak. Dia berujar, ayo, aku akan berdiri diam di sini. Silakan menusukku. Emiliano tidak berpikir bahwa Charlie telah melihat dirinya menyerang. Apalagi bahwa anak ini sangat meremehkan musuh dan tidak menghindar. Jika bubuk beracun dan radioaktif di belati ini menempel di kulitnya, dia pasti akan mati. Tampaknya anak ini tidak berpengalaman di seluruh penjuru dunia. Sangat disayangkan untuk mati. Jadi dia menyeringai dan berkata dengan dingin, bajingan, kamu mematahkan lengan kananku. Dan mengatakan aku terlihat seperti penjahat. Aku akan mengambil hidupmu sebagai permintaan maaf hari ini. Bilahnya akan mengenai Charlie. Namun, hal-hal aneh terjadi dengan sangat cepat. Saat belati itu berjarak kurang dari 1 mm dari kaki Charlie, dia seperti menabrak dinding yang tidak terlihat. Bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya, dia tidak bisa menggerakkan belatinya sedikit pun. Ini, ada apa? Bab 1158. Emiliano tidak bisa mengerti. Charlie jelas tidak berusaha menghentikannya. Bagaimana dia tidak bisa menikamnya? Kekuatan apa yang membentenginya tanpa terlihat? Seniman bela diri telah berlatih seni bela diri secara ekstrim. Mereka sama sekali tidak mengerti apa yang disebut kekuatan gaib yang nyata. Bagaimana dia bisa tahu masih ada kekuatan semacam ini di dunia ini yang dapat ditransmisikan tanpa menggerakkan anggota tubuh? Inilah yang disebut Reiki. Jack Yaleman adalah ahli metafisika. Dia memahami Fudo. Dia dapat mengendalikan nyamuk. Tetapi dia tidak tahu ada jenis kekuatan magis lain di dunia ini yang dapat memanggil petir. Karena itu, yang mengalahkan seseorang bukanlah kekuatan, tetapi kesombongan. Emiliano berpikir bahwa dia bisa membunuh Charlie dengan satu pukulan. Itu adalah kesombongannya. Dan sekarang, dia harus membayar harga untuk kesombongannya. Dia melihat Charlie mencibir, mengangkat kakinya dengan lembut,
dan menginjak lengan kirinya. Kemudian, jari-jari kaki Charlie mengerahkan sedikit kekuatan, dan lengan kiri Emiliano dihancurkan langsung dari siku hingga lengan atas. Tangannya terkulai, dia berteriak kesakitan, dan buru-buru menarik diri untuk mundur. Pakaiannya robek saat mundur. Dia ngeri melihat lengan bawah dan tangan kirinya berada di sisi lain kaki Charlie. Charlie menatapnya dan mencibir, "Hei, aku memberitahumu sesuatu yang benar. Kamu terlahir sebagai penjahat, dan membayarkan orang sepertimu hanya akan membahayakan dunia." Emiliano gemetar ketakutan, dan dia melangkah mundur tanpa terkendali. Dia tahu betul dengan situasinya saat ini. Dia tidak punya pilihan selain mundur. Kembali. Kemana harus kembali? Dia tidak bisa lari. Dia tidak bisa mengendarai mobil. Dan dia tidak bisa terbang. Mungkin, dengan memerintah junior-juniornya untuk melawan, dia bisa melarikan diri. Jadi dia berteriak, "Saudara-saudara, dengarkan perintahku. Hari ini adalah hari hidup dan mati kita. Jika kita tidak dapat melakukan upaya bersama untuk membunuh anjing ini, kita pasti akan mati di sini. Cari jalan keluar." Ketika 7 orang lainnya mendengar ini, ekspresi mereka tiba-tiba membeku. Mereka juga sangat jelas bahwa pertempuran hari ini akan menjadi pertempuran hidup dan mati. Jadi semua orang bangkit satu demi satu dan bergegas menuju Charlie dengan putus asa. Pada saat ini, Emiliano terus mundur, dan kemudian berbalik untuk melarikan diri. Charlie baru saja menendang seseorang, dan segera melihat bahwa Emiliano hendak melarikan diri. Dia meraih orang di depannya dengan satu tangan, dan melemparkannya ke arah Emiliano. Yang dilempar oleh Charlie adalah saudara junior ketiga Emiliano. Saudara junior ketiga ini telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk teknik kepala besi. Dan memang kepala botak mereka sekeras besi. Pada saat ini, seluruh kepalanya mengarah ke pinggang bawah Emiliano, seperti bola meriam yang melesat. Segera setelah itu, kepala besinya menghantam punggung bawah Emiliano. Dengan bunyi keras, tulang belakang Emiliano dipukul oleh kepala junior ketiga. Tulang belakangnya patah menjadi 2 bagian. Saat Emiliano jatuh ke tanah, dia tidak bisa lagi merasakan tubuh bagian bawahnya. Dengan lengan atas kirinya dia berusaha berbalik dengan susah payah dan melihat saudara junior ketiga yang biadab, berseru dengan marah. "Suara, saudara muda, kamu benar-benar menyerangku dari belakang." Junior ketiga buru-buru meratap, "Kakak, aku tidak bermaksud menyerangmu. Aku dilempar oleh anak itu." Setelah itu, dia tiba-tiba kembali ke akal sehatnya dan berkata dengan marah, "Kakak, bukankah Anda memerintah kami menyerang untuk bertahan hidup? Lalu mengapa kamu memunggungi kami? Apakah kamu mencoba melarikan diri?" Bab 1159. Emiliano langsung ditanya saat ditanya oleh saudara junior ketiganya. Dia memang ingin melarikan diri. Dia tidak pernah berharap dia akan melakukan hal hina. Melarikan diri dalam situasi seperti itu. Bukan hanya melarikan diri, tetapi dirinya juga dipukul dengan sangat parah. Dia memandang junior ketiga dengan rasa sakit, dan berkata, "Saya tidak melarikan diri. Saya ingin membunuhnya dengan karabin." Adik laki-laki ketiga bukanlah orang bodoh. Dia memandang Emiliano dengan marah, dan berseru, "Apakah kamu menganggapku bodoh? Kamu sudah tidak punya tangan. Bagaimana kamu bisa menembakkan karabin ke anak itu?" Emiliano membentaknya. "Mengapa kamu berbicara denganku seperti ini? Apa kamu ingin memberontak?" Junior ketiga menekan dan menggigit, memarahi, "Kakak, kamu ingin kami mati dan melarikan diri untuk hidupmu sendiri. Mulai sekarang kita tidak ada hubungan lagi." Emiliano berteriak ketika dia tersedak. Tetapi pada saat ini, master macam apa dia? Dengan tangan lumpuh dan anggota tubuh bagian bawah lumpuh, dia sekarang menjadi orang cacat. Jadi pada saat ini, terdengar kemacetan. Dia kesakitan, tapi tidak bisa membalasnya sama sekali. Dia hanya bisa mengaum dengan histeris. "Junior ketiga, kamu bajingan. Biarkan aku pergi. Apa kamu pikir aku ingin melarikan diri? Aku hanya ingin meneruskan keturunan 8 saudara kita." Adik ketiga bertanya dengan marah. "Bukan kamu yang harus meneruskan keturunan Garus. Kamu sampah. Tanganmu sudah dilumpuhkan. Kenapa bukan aku yang meneruskan garis keturunan?"
Emiliano berbohong dan berteriak. Kamu bajingan. Siapa yang kamu pertahankan sekarang? Apa yang kamu pikir kamu dapat melarikan diri dari sini? Junior ketiga berkata dengan marah. Bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak bisa melarikan diri? Pada saat ini, suara dingin Charlie datang. Kamu harus mendengarkan kakak laki-lakimu. Kakak laki-lakimu benar. Kamu tidak bisa melarikan diri sama sekali. Kalian berdua tidak bisa melarikan diri. Baru saat itulah saudara junior ketiga melepaskan mulutnya tanpa sadar, dan menatap Charlie. Pada saat ini, Charlie sudah datang ke mereka berdua, dan 6 orang lainnya dari 8 Raja Surgawi Agung semuanya jatuh ke tanah dan menangis tanpa henti. Ternyata selama periode waktu ketika dua kakak laki-laki mereka saling bertarung, Charlie telah mematahkan satu persatu kaki mereka. Wajah Emiliano tertekuk. Dia menangis dan berkata, Tuan Wade, saya sudah lumpuh. Mohon belas kasihan saya dan mengecewakan saya atas kematian. Charlie tersenyum dan berkata, kamu baru saja menyerangku, berniat mengambil nyawaku. Tapi kamu berani memohon aku menyelamatkan hidupmu sekarang. Apakah aku begitu mudah menurutnya? Emiliano menangis dan berkata, Tuan Wade, Anda adalah master sejati. Dan master sejati pasti tidak akan memiliki pengetahuan yang sama dengan sampah seperti saya. Anda melihat bahwa saya telah mencapai titik ini. Jadi mohon maaf dan lepaskan saya. Charlie tersenyum kecil dan berkata, Emiliano, sejak kalian naik pesawat ke Gunung Golmin, tujuanmu dalam hidup ini telah ditentukan. Charlie menunjuk ke pegunungan Golmin yang diselimuti salju, dan berkata sambil tersenyum. Tidakkah memperkuat Gunung Golmin adalah harta Feng Shui Geomansi? Bukankah ini adalah berkah untuk mati di sini dan tidur selamanya di sini? Tidak, saya tidak berpikir begitu. Emiliano menangis dan ingus. Tuan Wade, saya tidak punya cukup uang untuk hidup. Saya benar-benar tidak ingin mati. Membunuh orang seperti semut seperti saya akan mengotori tanganmu yang mulia. Jadi tolong maafkan aku. Charlie tersenyum dan berkata, tentu saja aku tidak akan membunuhmu sendiri, karena kamu tidak layak. Setelah berbicara, Charlie melihat sekeliling dengan penuh perhatian dan mencibir. 8 orang dari kalian tidak layak bagi saya untuk membunuh secara langsung. 8 Raja Surgawi semuanya ngeri. Semua orang bertanya pada diri mereka sendiri pertanyaan di hati mereka. Charlie hanya 1 orang, tetapi dia tidak akan membunuh mereka sendiri. Jadi apa sebenarnya yang akan dilakukan Charlie pada mereka? Dengan kata lain, bagaimana tepatnya Charlie ingin mereka mati? Charlie berdiri di tengah-tengah 8 orang, mengangkat tangan, mengangkat lengan dan berteriak. Gunung Golmin adalah gunung suci. Gunung suci seputih salju sepanjang tahun. Suci dan tanpa cacat. Kalian 8 orang kotor bisa mati di sini karena 8 masa mendorong kalian. Setelah berbicara, Charlie berkata lagi, dan aku akan memberikan pemakaman suci hari ini. Biarkan mayatmu kotor tidur di salju putih yang bersih. Semua orang dari 8 Raja Surgawi ketakutan. Mereka masih belum mengerti. Masih belum tahu bagaimana Charlie akan membunuh mereka. Pada saat ini, Charlie memandang semua orang dengan penuh kasih sayang, dan berkata sambil tersenyum, kalian bersaudara. Bahkan kalian melakukan kejahatan bersama-sama. Ketika kalian mati, kalian bisa mati bersama. Kalian bisa saling mendamping di jalan neraka. Bab 1160. Setelah dia selesai berbicara, dia melambai pada 8 orang dan berkata sambil tersenyum, kakak kalian tidak bisa bergerak lagi. Jadi kalian semua harus mendekat padanya. Jika kalian ingin mati bersama, kalian bisa berpelukan. Jika tidak ingin mati bersama, kalian bisa menyebar lebih jauh. Aku akan memberi kalian menit terakhir untuk bersiap. Ketika 8 Raja Surgawi mendengar ini, mereka putus asa. Mereka benar-benar tidak mau berjalan sendirian di neraka. Jadi Hades Lee, yang pertama dilumpuhkan Charlie, berjuang untuk berdiri, menarik tubuhnya yang terluka parah, dan perlahan-lahan mendekati Emiliano. Saat dia duduk, dia menangis sedih dan berkata, kakak tertua, jika aku tahu akhir 8 Raja Surgawi akan seperti ini, aku tidak akan mau bergabung. Yang lain juga menyerah dengan susah payah saat ini. 8 orang yang berpelukan erat, dan yang lain sudah memaafkan Emiliano yang berencana melarikan diri.
Karena sebelum ini, kakak mereka telah benar-benar merawat mereka selama bertahun-tahun. Lebih penting lagi, hari ini, 8 saudara akan mati bersama di sini. Pada saat terakhir, prasangka macam apa yang tidak bisa dimaafkan. Melihat 8 orang saling berpelukan, Charlie mengangguk dan tersenyum. Dan berkata dengan dingin, aku akan membiarkanmu 8 bersaudara melihat keajaiban yang sebenarnya. Charlie memegang pengendali petir dengan satu tangan ke langit. Mereka takjub dengan pengendali petir yang membuat seluruh tubuh Charlie bersinar dengan cahaya biru redup. Pada saat ini, mereka mendengar Charlie mengaung, petir, datanglah, ada suara guntur. Dan langit malam yang awalnya cerah tiba-tiba tertutup awan gelap. Guntur yang hanya terjadi di musim panas, bergemuruh keras di malam bersuhu minus puluhan derajat ini. Emiliano dan yang lainnya ketakutan. Sihir macam apa ini? Bisakah dia menarik guntur dengan satu tangan? Segera setelah itu, dia melihat kilatan petir yang sangat besar seperti cambuk di langit, dan menyambar dengan keras. Emiliano berteriak dengan kekuatan yang kuat. Orang ini benar-benar dapat memanggil petir. Dia bukan manusia. Dia bukan manusia. Petir besar menyambar salju tebal sepanjang tahun di atas jalan gunung. Segera setelah itu, 10.000 ton salju mulai bergemuruh di lereng bukit. Ini adalah longsoran salju. Selain itu, longsoran salju ini datang langsung ke arah Charlie dan 8 Raja Surgawi. 8 Raja Surgawi sangat ketakutan hingga mereka hampir pingsan. Isaac, Albert, Liam juga berteriak ketakutan. Tuan Wade, awas bahaya. Charlie tersenyum ringan dan berkata dengan keras, dengar, aku Charlie, adalah naga sejati di dunia. Hari ini, aku akan menggunakan hal paling murni di dunia untuk mengubah tubuh kotormu. Dalam kehidupan selanjutnya, bereinkarnasi dan jadilah orang yang lebih baik. Begitu Charlie selesai mengatakannya, 10.000 ton salju turun, dan langsung menggulung 8 Raja Surgawi dan 2 kendaraan off-road. Ribuan ton salju meluncur ke lembah dalam satu napas. Isaac, Albert, dan Liam Mary. Setelah longsoran salju selesai, mereka melihat ke lokasi Charlie berdiri, di mana jalan aspal, hanya ada salju tebal, dan kedua kendaraan off-road itu, serta semua orang, benar-benar menghilang. Pada saat ini, awan gelap yang tertutup rapat oleh Charlie telah menghilang. Ada cahaya putih di cakrawala. Ini Fajar. Yang ketiga berteriak panik. Tuan Wade. Tuan Wade. Tepat ketika langit pecah, semburat cahaya keemasan dari timur menyebar ke seluruh bumi. Dan mereka bertiga tiba-tiba melihat seorang pria yang membiaskan cahaya keemasan dari salju yang longsor. Pria itu bertubuh kokoh, berjalan dengan ringan, dan tampak percaya diri. Ini adalah Charlie, Tuan Wade. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.